Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rencana Israel untuk menganeksasi West Bank Palestina. Rencana Israel untuk mencaplok wilayah tepi barat Palestina. Rencana ini mencuat ketika terjadi kesepakatan antara Benyamin Netanyahu yang saat ini masih menduduki posisi sebagai Perdana Menteri Israel dengan Benny Gantz. Jadi partai Likud dan saingannya ini, biru putih ini, ingin memerintah Israel bersama, dan isu tentang pencaplokan wilayah Palestina West Bank, tepi barat ini menjadi isu yang sangat penting karena inilah salah satu misi yang tampaknya terkait dengan Alkitab. Israel merasa bahwa kedaulatan Israel di Yudea dan Samaria adalah tentang realisasi Zionis, ya, yang merupakan mimpi dari 2000 tahun yang lalu untuk kembali ke tanah, ya, orang-orang Yahudi, ya, yang sebetulnya yang pada saat itu diusir atau diasingkan oleh orang-orang Romawi, ya. Hal itu termasuk dalam situs-situs yang sangat penting menurut mereka, yakni di Hebron. Hebron adalah sebuah kota di wilayah Yudea Selatan di tepi barat, ya. Situs yang paling bersejarah di kota Hebron itu disebut sebagai makam para leluhur, ya, di gua Makpela, atau yang dalam bahasa Arabnya itu sebagai Al-Haram Al-Ibrahimi, tempat suci Ibrahim, yang sesungguhnya merupakan tempat suci bagi tiga agama Abrahamik, yakni Yudaisme, Kristen, dan Islam. Menurut kitab Kejadian, ya, yang tentu saja ini menjadi kitabnya Israel, ya, Abraham membeli gua itu dan di tanah di sekelilingnya untuk menguburkan istrinya Sarah. Ini bisa dikaji secara historis, ya. Dan juga di situ juga, ya, Iska, Ribka, Yakub, dan beberapa leluhur dari Yahudi itu dimakamkan. Karena itulah sebetulnya kaitan sejarah dan kitabiah bagi Israel itu menjadi, menurut orang-orang Zionis hari ini, itu menjadi sangat penting bagi Israel. Ini adalah membuat situasi yang ada di Timur Tengah sempat panas, dan ketika gagasan atau rencana pencaplokan Israel terhadap wilayah-wilayah bagian di tepi barat itu mau dicaplok oleh Israel, banyak reaksi berdatangan dari berbagai pihak, ya. Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri Amerika, mendukung rencana pencaplokan ini dalam nada yang sangat antusias, gitu, ya. Sebenarnya ini terkait dengan perdamaian abad ini yang dirancang oleh Donald Trump, bahwa rencana pencaplokan Palestina tepi barat itu juga merupakan bagian dari pengakuan kedaulatan negara Palestina secara merdeka itu, ya. Tetapi tampaknya Israel ingin mencaploknya, tetapi tidak ingin membuat Palestina itu merdeka. Jadi yang dicaplok dari di wilayah tepi barat itu sekitar 22% dari luasan tanah di tepi barat, ya, yang di situ kira-kira terdapat sekitar 8.700 warga Palestina, dan ada sekitar 12.700-an pemukim Yahudi, ya, yang menurut mereka itu adalah betul-betul leluhur para Zionis yang tinggal di daerah sana. Daerah ini bagi Israel adalah daerah yang paling strategis dan paling mahal dalam arti historis dan dalam arti ajaran, karena menyimpan banyak situs yang terkait dengan sejarah Israel dan sejarah kejayaannya itu. Ya, inilah klaim-klaim yang dibuat oleh Israel di tengah situasi di mana masyarakat global menghadapi pandemi seperti saat ini. Jadi memang ambisi Israel untuk membuat ambisi Israel Raya
itu adalah impian ya yang memang menunjukkan suatu roadmap akhir zaman ya. Roadmap akhir zaman memang tampaknya Israel nanti ya punya rencana untuk meluaskan wilayah itu, bahkan mencaplok seluruh tepi barat ya, kemudian akan ke jalur Gaza, bahkan sampai tembus ke Teluk Tiram, ya di ujung di wilayah Laut Merah itu ya. Nanti di sana ditaruh sampai pada akhirnya juga menerabas perbatasan Suriah ya, di mana dataran Golan juga akan dianeksasi juga. Jadi wilayahnya nanti akan sangat besar kalau itu terkait dengan roadmap akhir zaman itu. Reaksi-reaksi diberikan sudah barang tentu dari pihak PA sendiri, ya Mahmud Abbas, supaya banyak dunia tersadarkan dan memblok rencana Israel yang gila-gilaan ini. Ya, masyarakat Barat saja, termasuk dari komentar yang dikemukakan oleh pemerintahan Inggris, ya. Kalau Israel bersikeras dengan menganeksasi tepi barat ini, ya, maka harus ada hukuman terhadap Israel tersebut. Masyarakat Eropa secara umum juga sangat anti terhadap ambisi-ambisi Israel yang tidak dibenarkan itu. Nah, begitu juga dengan negara-negara Arab, itu mengecam semua. Tetapi ini adalah satu lip service ya, sekedar omongan saja. Jadi biasanya memang kalau ada sebuah rencana gila dari Israel, maka reaksi-reaksi itu akan ditujukan oleh berbagai masyarakat dunia ya, baik itu Eropa itu sendiri maupun dari masyarakat Arab ya, negara-negara Arab atau GCC dan lain sebagainya itu bereaksi terhadap rencana tersebut dan menolak rencana Israel yang gila-gilaan tersebut. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, itu hanya kata-kata kosong saja biasanya. Ya, ada main mata tampaknya tentang apa yang dilakukan oleh Palestina itu, apa oleh Israel itu terhadap wilayah yang ada di Palestina. Sehingga memang kalau kita lihat di dalam perluasan dalam wilayah Israel sendiri, ya, Israel dulu digambarkan hanya titik-titik pemukiman Yahudi yang ada di tanah Palestina, sekarang sudah sangat dominan dan hampir seluruh tanah Palestina itu diduduki dan berada dalam kedaulatan Israel, ya, termasuk di wilayah sebagian ya yang ada di West Bank itu, tepi barat itu, di mana Yerusalem Timur itu berada, dan itulah yang akan nanti dikenakan hukum menurut hukum yang ditetapkan oleh Israel itu. Nah, kekuatan ini tampaknya tidak terbendung. Ya, Eropa bisa dikatakan hanya lip service saja. Ya, tidak pernah Eropa itu mendukung kemerdekaan Palestina secara penuh. Paling tinggi hanya memberikan bantuan keuangan sedikit untuk menghibur orang yang sedih. Ya, itu yang biasanya dilakukan oleh Eropa. Arab lebih parah lagi, ya, yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin Arab terhadap rencana gila Israel ini. Nah, ini memang menjadi situasi yang sangat rumit dan bisa jadi seluruh nanti ya, kalau aneksasi ini sudah terjadi, maka akan ada lagi rencana berikutnya sehingga seluruh West Bank itu akan dianeksasi oleh Israel. Dan kemudian jalur Gaza. Jalur Gaza tampaknya tinggal mendepak saja itu, karena wilayah itu betul-betul seperti penjara kolosal, ya, seperti penjara kolosal yang juga diterapkan oleh Cina terhadap Muslim Uighur, ya, nyaris seperti itu, ya. Nah, ini adalah pemberitahuan kepada kita umat Islam bahwa kalau kita ini lemah, tidak punya persatuan, tidak punya pemahaman geopolitik dan geomiliter secara memadai, biasanya kita tidak cukup punya pendapat tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Israel itu. Ya, kita terlalu asik dengan konflik sektarian, ya, tentang mazhab, tentang fikih dan lain sebagainya. Bukan berarti itu tidak penting.
Tetapi porsi kita untuk memahami geopolitik dan geomiliter global ini harusnya ditingkatkan dengan baik gitu ya. Sehingga banyak hal yang harusnya kita memberikan dukungan yang penuh terhadap dunia Islam itu ya bisa kita lakukan dengan tepat ya dan memadai ya. Tapi sebaliknya kalau kita hanya terpaku kepada isu-isu fikih maupun mazhab, sangat mudah untuk diadu domba oleh kekuatan-kekuatan ya dan melalui tangan Israel ke para pemimpin-pemimpin Arab itu sendiri ya. Bisa dibayangkan saja Israel minta tolong pada pemimpin Arab yang banyak diantaranya juga masuk di dalam lingkaran New World Order ya. Kalau kita lihat video-video bagaimana Donald Trump mengendalikan para pemimpin Arab itu, dan para pemimpin Arab ini bisa dengan mudah meminta para ulama-ulama oportunis untuk membuat isu-isu sektarian itu. Dan disinilah biasanya ulama lain atau umat Islam yang lain bereaksi terhadap isu yang dikembangkan oleh ulama-ulama oportunis yang merupakan bagian dari New World Order itu. Walaupun mereka mungkin tidak menyadari tentang itu karena keterbatasan dan kemampuan dia untuk memberikan analisis terhadap geopolitik dan global itu. Sejauh ini tidak ada satu bentuk perlawanan yang cukup berarti di kalangan umat Islam berkenaan dengan isu tentang pencaplokan atau aneksasi terhadap bagian dari West Bank yang dianggap merupakan sejarah dan impian kitabiah dari Israel itu ya 2000 tahun yang lalu ya di mana tanah Judea dan Sumeria itu berada dan itulah yang ingin dikuasai oleh Israel. Dan ini adalah satu istilahnya itu bisa dikatakan sebagai test on the water. Ya, jika air tetap tenang, maka rencana perdamaian rencana Israel untuk melakukan aneksasi ini akan berjalan dengan lancar. Dan umat Islam hanya menyaksikan saja situasi seperti ini. Ya, kita berharap bahwa Allah memberikan kekuatan kepada umat Islam untuk menghentikan rencana-rencana gila dari Israel itu. Ya, tidak hanya cukup dengan doa, tidak hanya cukup dengan kecaman, ya, tetapi dengan kekuatan militer. Nah, disinilah yang pada satu posisi inilah tampaknya umat Islam ini belum bisa mengarah ke sana karena konflik internal umat Islam itu sendiri. Ya, jadi kalau situasi kenapa orang Israel itu menjadi sangat liar untuk melakukan aneksasi terhadap wilayah-wilayah Palestina itu karena memang Israel melihat bahwa umat Islam sangat mudah untuk dipecah belah itu. Nah, satu-satunya cara atau salah satu cara yang terbaik agar kita tidak mudah dipecah belah adalah meningkatkan wawasan kita secara memadai dalam melihat geopolitik, geoekonomi, dan geomiliter global itu. Sebetulnya petanya itu seperti apa? Peta globalnya itu seperti apa? Sehingga sikap dan respon kita terhadap sebuah isu, apapun isu itu, menunjukkan satu bentuk paradigma pemihakan terhadap kepentingan Islam itu. Ya. Kalau orang tidak memiliki wawasan atau kerangka globalnya, mungkin dia punya niat baik dan ingin menjadi Muslim yang baik. Akan tetapi kadang-kadang ketika ketidaktahuan itu begitu kental, maka justru kadang-kadang apa yang dilakukan itu justru berbahaya terhadap keutuhan dari Islam itu sendiri. Ya, ini situasi-situasi yang sangat genting dan kita tidak tahu apakah ini betul-betul memang mengarah kepada roadmap akhir zaman itu. Ya, kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap perlindungannya kita harapkan dan juga kekuatan untuk menghentikan kezaliman yang dibuat oleh Israel itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi, imam yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan pertarungan global dan menjadikan Islam menjadi penguasa di muka bumi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.